Pernah nggak kalian bertanya-tanya tentang misteri di balik patung-patung Moai yang megah di Pulau Paskah? Bagaimana cara mereka dibuat dan dipindahkan? Atau apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Rapa Nui? Yuk, kita telusuri lebih dalam. Coba cek, patung-patung ini tingginya bisa antara 4 sampai 9 meter dan beratnya bisa sampai 82 ton. Gila kan? Tapi apa sih yang bikin patung-patung ini bikin istimewa? Mari kita gali lebih dalam. Jadi gini guys, Pulau Paskah ini terletak sekitar 4.000 km di sebelah timur Tahiti dan merupakan bagian dari negara Chili. Luasnya sekitar 163 km persegi dan pulau ini dikenal sebagai salah satu pulau yang paling terpencil di dunia. Untuk sampai ke sini, kalian harus terbang sekitar 5 jam dari Santiago, Chili menuju Bandara Mataveri di Pulau Paskah. Dan untuk menonton video lengkapnya, silahkan tonton di Buriak Channel. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Mari kita mulai petualangan kita di Pulau Paskah. Sejarah berdirinya patung Moai Pulau Paskah atau Rapa Nui mulai dihuni oleh orang-orang Polinesia sekitar tahun 400 hingga 900 Masehi. Mereka datang dengan perahu kecil yang sederhana, bawa berbagai tanaman seperti talas, kelapa, dan pisang. Sayangnya, karena kurangnya sumber air tawar, banyak tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, patung Moai ini mulai dibuat oleh penduduk asli pulau ini antara tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Proses pembuatannya itu rumit banget dan butuh keterampilan tinggi. Para pemahat menggunakan alat sederhana untuk memahat batu. Dan tahu nggak guys, satu tim yang terdiri dari 6 orang bisa menghabiskan waktu hingga 1 tahun untuk menyelesaikan patung. Keren juga kan? Patung Moai ini bukan sekedar hiasan. Mereka dianggap sebagai representasi nenek moyang dan pemimpin suku. Masyarakat Rapa Nui percaya bahwa patung-patung ini punya kekuatan spiritual dan berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Patung-patung ini biasanya diletakkan di altar yang disebut Aho, yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Setiap patung Moai punya ekspresi wajah yang khas, dengan alis tebal dan hidung besar yang mencerminkan karakteristik individu yang dihormati. Sekitar tahun 1500, pembuatan patung ini mulai terhenti. Kenapa ya? Ada banyak teori yang menjelaskan, salah satunya adalah penggundulan hutan yang mengurangi sumber daya kayu yang diperlukan untuk memindahkan patung-patung ini. Selain itu, dengan meningkatnya populasi, perhatian masyarakat beralih dari pembuatan patung ke kegiatan pertanian dan pembangunan taman batu. Meskipun banyak yang sudah diketahui tentang patung Moai, masih ada banyak misteri yang harus diungkap. Salah satunya adalah bagaimana seorang Rapa Nui memindahkan patung-patung yang berat ini ke tempat yang telah ditentukan. Beberapa teori menyebutkan bahwa mereka menggunakan teknik tertentu, seperti mengikat tali pada bagian bawah dan kepala patung, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka menggunakan kayu dan menggulingkan patung-patung tersebut. Hingga kini, belum ada jawaban yang pasti mengenai cara pemindahan patung-patung ini. Selain itu, ada juga misteri mengenai hilangnya sebagian besar populasi Rapa Nui. Setelah kedatangan Eropa pada tahun 1722, banyak penduduk asli yang terpapar penyakit baru dan perbudakan, yang menyebabkan penurunan drastis jumlah penduduk. Apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Rapa Nui? Ini adalah pertanyaan yang masih menjadi bahan penelitian dan diskusi hingga saat ini. Jika kalian mau ke Pulau Paskah, gampang banget guys. Kalian bisa terbang dari Santiago, Chili menuju Bandara Mataveri. Penerbangan ini memakan waktu sekitar 5 jam. Setelah tiba, kalian bisa menjelajahi pulau ini dengan menyewa mobil atau sepeda. Karena pulau ini cukup kecil dan bisa dikelilingi dalam sehari, jangan lupa mampir ke situs-situs penting seperti Ahu Tongariki yang merupakan altar terbesar dengan 15 patung Moai yang berdiri berjejer.
Dengan semua pencapaian ini, Pulau Paskah dan patung-patung Moai-nya tetap menjadi simbol warisan budaya yang kaya dan misterius. Jika kalian punya informasi lebih lanjut atau pendapat tentang sejarah pulau ini, silahkan berbagi ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini di Buriak Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengetahui tentang keajaiban Pulau Paskah. Sampai jumpa di video selanjutnya.